Nah, kembali di iNews Petang, seluruh jamaah calon haji dari seluruh dunia kini sudah berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 24 September, sehingga otomatis waktu wukuf jatuh pada tanggal 23. Wukuf dimulai sejak zuhur hingga matahari terbenam, dan langsung kita membahas hal tersebut dan narasumber kami yaitu Bapak Ali Mustafa Yakub yang merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat sore Bapak. Selamat sore ya. Langsung Pak, kalau kita berbicara wukuf sebenarnya, apa yang perlu publik ketahui khususnya yang berbeda di tahun ini dengan keadaan mungkin cuaca yang terus berganti setiap tahunnya di Padang Arafah? Ya, pertama wukufnya nggak berubah. Waktunya juga tidak berubah ya kan. Memang diawali mulai habis sholat duhur gitu kan. Habis duhur, kemudian memang biasanya menjelang sholat maghrib itu meninggalkan Arafah menuju ke Mina, Musdalifah dulu, kemudian ke Mina. Cuma masalah cuaca itu bukan karena faktor haji. Itu adalah faktor cuaca yang sudah biasa tiap tahun. Nah kalau pas haji itu wukufnya di musim panas seperti ini ya, ini kan September ya. Tahun depan itu lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi justru. Jadi setiap tahun bertambah ekstrim Ya. gitu ya? Nanti kalau paling ekstrim kalau wukuf pas bulan Agustus. Juli masih panas, nanti yang paling nyaman wukuf itu bulan Maret, bulan Februari itu nyaman sekali. Nah, Januari dingin itu. Dan pengalaman orang Indonesia lebih kuat menghadapi panas daripada menghadapi dingin. Pengalaman seperti itu? Pengalaman seperti itu. Jauh lebih kuat pada saat panas Ya. dibanding pada saat Kalau dingin? udah musim dingin banyak nangis orang Indonesia itu. Oh begitu? Nggak bisa tidur dan sebagainya. Oke, Bapak Teko melihat dari arti atau secara makna harfiah dari wukuf sendiri, mungkin yang perlu diketahui apa sekarang Pak? Wukuf itu secara kebahasan artinya berdiam. Ya, berhenti atau tinggal di tempat yang namanya Arafah. Itu aja udah itu. Maka itu sudah disebut ibadah. Iya. Jadi waktunya agak luas ya, bukan sampai terbenam matahari ya. Sampai menjelang fajar masih boleh ya. Dan Jadi berdiam ini mungkin bisa jelaskan maknanya sendiri seperti apa Pak? Sebenarnya makanya ibadah haji itu adalah ibadah yang paling mudah dilakukan. Karena dengan berada di Arafah aja itu berarti salah satu komponen haji yang namanya wukuf sudah terpenuhi dengan berada di Arafah gitu kan. Memang sebenarnya ya baca-baca doa, zikir dan sebagainya. Tapi andai kata nggak baca juga nggak apa-apa. Berada aja di Arafah itu ya. Itu wukuf itu seperti itu. Nah, katakanlah misalnya kok bengong aja di Arafah ya ibadahnya sah. Karena memang berdiam artinya Ya gitu berdiam. Pak, ya? Nanti pulang dipanggil haji juga. Haji bengong gitu. Oke Bapak, kalau lihat dari ada beberapa artikel yang saya baca bahwa ada himbauan agar pada saat melakukan wukuf jangan foto-foto atau jangan mengambil gambar. Itu sebenarnya apakah memang sering terjadi biasanya Pak? Bukan sering lali, sudah mungkin menurut saya sudah terlalu kelewatan. Ya. Jadi sepertinya gitu ya. Akhirnya tujuan ibadah itu sendiri menjadi nomor 2. Seolah-olah itu kenangannya yang menjadi nomor 1. Itu barangkali hiburan seperti itu mungkin maksudnya begitu. Ada positifnya juga. Jadi itu kan masalah nomor 2. Kenangan itu kan nomor 2. Potret-potret itu nomor 2. Yang penting wukufnya itu dan pelengkap-pelengkapnya baca dikir, doa dan sebagainya. Bukan ya meceng-mecengnya dan sebagainya itu. Ya. Tapi justru itu yang kadang-kadang menjadi penglaris duluan itu loh. Iya. Iya. Ya, nah sekarang berarti yang harus disampaikan kepada publik sendiri untuk mempersiapkan diri ketika melakukan ibadah haji, khususnya wukuf yang merupakan salah satu puncaknya tentunya dari ibadah haji ini sendiri. Apa sebenarnya yang harus dimaknai bahwa ini bukan sekedar hanya berdiam diri saja, ya bisa berzikir atau apapun, tapi makna yang sebenarnya yang harus dimengerti. Ya, hikmah dari adanya wukuf. Wukuf itu kan pertemuan segala manusia, hamba-hamba Allah di sebuah tempat. Ini menjadi simbol bahwa nanti itu manusia juga akan dibangkitkan dari kubur dan akan dipertemukan dalam satu tempat. Nah ini ke sana sebenarnya tuh arah hikmahnya begitu ya. Jadi seyogianya manusia ya menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki kelebihan apa-apa di hadapan Allah, harus menyatakan diri sebagai Allah, hilangkan kesombongan, keangkuhan, arogan dan sebagainya itu. Nah itu untuk kemudian
dalam rangka ya kalau sudah mati dia akan menghadap Allah yang sebenarnya seperti itu. Ini wukuf sekarang itu hanya sekedar simbol aja, simbol sementara saja. Oke. Ya. Baik Pak Ali Mustafa, mohon maaf saya potong di sini dulu, kita lanjutkan setelah break, kita akan berbincang lagi. Oke. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah di iNews Petang.